Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Minggu Estomihi. Estomihi artinya minggu terakhir sebelum kita memasuki masa Prapaskah. Jadi minggu ini mempersiapkan kita untuk mempersiapkan diri kita menyambut Paskah. Jadi diharapkan sepanjang minggu ke depan kita evaluasi diri, bahkan juga kita diingatkan untuk menyesali dosa-dosa dan bertobat, karena untuk itulah Yesus datang ke dunia ini, untuk kita beroleh keselamatan. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai dengan ayat 36. Yesus dimuliakan di atas gunung. Next, sebelum ini adalah gambar foto di mana HKBP Resort Letare mendapatkan piagam penghargaan. Jadi nanti yang menginang di depan ada spanduk piagam penghargaan untuk Resort Letare. Mohon ex-Saudi foto, remaja foto, Naposo foto di depan ya. Khusus untuk ini karena Immanuel juga, karena tidak semua gereja di distrik ini yang mendapat penghargaan, hanya Resort Letare. Hanya Resort Letare. Mari kita hargai sebagai bagian daripada perjuangan resort ini untuk terus dapat berkarya dan melayani di tengah-tengah pelayanan. Jadi kita sekarang kalau dihubungkan dengan teks ini diangkat oleh Tuhan ya. Seperti lagu dari Ina X Saudi, dimuliakan. Karena ini bukan pekerjaan kita sendiri, tapi itu adalah penilaian dari HKBP. Next. Ya, ini dia piagam penghargaan kepada HKBP Resort Letare. Kemarin waktu di acara Bonatown District diserahkan. Terima kasih kepada Mang Sintua B. Huta Galung yang telah sigap langsung mencetak spanduk ya. Jadi spanduk yang di depan itu adalah Mang B. Huta Galung yang langsung jam 10 malam semalam cepat dipasang. Terima kasih. Next. Kita akan baca firman Tuhan ya. Mari kita perhatikan dari Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, ini persiapan untuk kita memasuki Paskah. Jadi oleh karena itu perjalanan Yesus, kalau kita baca dari Lukas pasal 9, Yesus mengutus ke-12 muridnya. Bahkan Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan di situ ditanya Yesus tentang Petrus. Menurut
orang, siapakah aku, kata Yesus kepada Petrus. Dan pemberitahuan pertama tentang penderitaan dan yang akan dialami oleh Yesus. Nah, setelah Yesus menyampaikan pemberitaan itu, lalu Yesus mengajak muridnya yang paling dekat kepadanya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Kira-kira ketiga murid ini pilihan atau tidak ya? Pilihan. Ada 12 murid, tapi yang terpilih hanya 3. Jadi mari kita menjadi orang pilihan di hadapan Yesus ya. Artinya apa? Kita tahu bahwa kita semua dipanggil, tapi tidak semua yang mau untuk terpanggil. Kita semua dipilih oleh Tuhan, tapi kita belum semua mau terpilih. Nah, di sini Petrus, Yohanes, dan Yakobus, mereka melihat kemuliaan di mana Yesus dimuliakan di atas gunung. Sangat unik nats ini ya, kalau saya membaca sekilas, kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran yang di depan tadi, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu mereka naik ke gunung untuk berdoa. Inisiatif mereka gunung dari siapa? Dari Yesus. Namun ketika kita melihat di sini, malah Petrus yang ingin mengambil inisiatif kembali, seolah-olah dia ingin mengatur Yesus. Dia berkata, baiklah kita dirikan di sini 3 kemah. Kemah yang pertama untuk Yesus, kemah yang kedua untuk Nabi Musa, kemah yang ketiga untuk Nabi Elia. Kita tahu kisah tentang Nabi Musa, tidak ditemukan kuburannya. Dan kita tahu kisah tentang Nabi Elia. Ya, Nabi Elia, dia naik kereta api. Ya. Jadi artinya di sini sekalipun orang-orang itu sudah ribuan tahun yang lalu, tapi masih bisa ketemu dengan Yesus dalam spiritualitas iman. Nah, ini yang dikatakan pertemuan yang luar biasa, transfigurasi ya, di mana Allah bisa memanggil semua orang untuk bisa berjumpa dengan dia. Termasuk Yesus di sini bisa bertemu dengan Nabi Musa dan Nabi Elia. Nabi Musa itu membawa bangsa Israel dari perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Nah, di situ dikatakan kalau tokoh yang paling terkenal bagi Israel adalah Musa, ya, karena Musa dianggap memberi 10 hukum Taurat. Sebenarnya Musa hanya menerima dari Allah 10 hukum Taurat, bukan Musa yang membuat hukum Taurat itu. Tetapi kemudian Musa dikatakan hukum Taurat Musa. Jadi begitu kalau pembicaraan dengan orang Yahudi. Nah, selanjutnya Musa yang menuntun mereka sampai ke menuju tanah perjanjian. Tapi Musa tidak masuk ke tanah perjanjian, hanya melihat saja. Jadi Israel berkata yang membawa kami keluar dari Mesir Musa, sebenarnya Tuhan, bukan Musa, ya, Tuhan. Sebagai tiang api dan tiang awan, gitu ya, karena panas terik di daerah gurun pasir. Lalu kita lihat Elia. Kenapa Elia muncul di sini? Elia lah yang paling berani melawan para penyembah berhala di Israel. Itu pada masa Ratu Isabel, ya, Raja Ahaz. Sampai 450 Nabi Baal itu yang mengganggu iman orang Israel sehingga mereka menyembah berhala. Lalu Elia datang. Mari kita berhadapan, katanya. Dia bisa menurunkan hujan, bahkan menghentikan hujan. Itu makanya terjadi pada masa itu kemarau panjang, ya. Dia bisa menurunkan hujan, meminta dengan doa. Jadi kuncinya di sini Bapak Ibu adalah doa, ya. Bagaimana Yesus mengajak Yohanes, Petrus, dan Yakobus untuk berdoa ke atas gunung. Mari kita berdoa dan jangan jemu-jemunya berhenti berdoa, ya. Next. Ya, ini yang pertama, ya. Kita melihat di sini bagaimana setelah Yesus dimuliakan di atas gunung, kita bisa melihat peran daripada kuasa firman Tuhan yang mau kita dengarkan, renungkan hari ini, ya. Bagaimana kita memuliakan nama Tuhan melalui kuasa dan pekerjaannya di tengah-tengah hidup kita. Yang pertama, Yesus dimuliakan di atas gunung, ya. Peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung itu berbicara tentang bagaimana Yesus sebagai Allah dalam wujud keilahiannya dipernyatakan atau dinyatakan oleh Allah sendiri. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Nats ini pasti kita ingat karena apa? Ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Allah berupa gambar murung merpati turun dari sorga. Dan di situ langsung dikatakan, inilah anakku yang kukasihi. Jadi Allah ingin mempertegas bahwa Yesuslah sebenarnya anak Allah yang diutus itu, ya. Nah, konteks ini setelah kita 8 hari Yesus membawa Petrus dan Yohanes serta Yakobus naik ke atas gunung untuk berdoa. Saat mereka berdoa, jadi amang-inang
apakah masih ada komitmen di tahun ini di rumah kita selalu berdoa bersama? Ini penting. Tahun ini HKBP mengingatkan kita untuk selalu bersama-sama berdoa. Nah, kira-kira ketika kita sedang berdoa, ada enggak yang berubah dalam keluarga kita? Ataukah tidak ada perubahan? Ini perlu dievaluasi karena doa itu adalah perubahan, ya. Perubahan untuk mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Saat berdoa rupa Yesus, bahkan juga Musa dan Elia itu menjadi putih kemilauan. Musa serta Elia berbicara dengan Yesus, bahkan menanyakan misi Yesus. Nah, teks ini mengingatkan bahwa Yesus akan menuju kepada salib, Via Dolorosa. Jadi sebenarnya mereka mensupport Yesus, ya, Musa dan Elia, untuk tetap melaksanakan misi Allah. Di gunung itu artinya Alkitab sering menjadi tempat di mana Allah menempatkan dirinya. Kita tahu gunung di mana Musa menerima 10 hukum Taurat, ya. Nah, gunung Sinai bagi Musa atau gunung Horeb bagi Elia, sehingga gunung ini juga menjadi konteks sakral di mana terjadi transfigurasi, di mana Allah memperlihatkan dirinya kepada murid-murid Yesus, di mana di sini Musa dan Elia yang sudah lama mungkin kita bilang tidak mereka kenal atau bahkan mungkin mereka tidak pernah jumpa, tapi melalui doa mereka bersama Yesus, Musa dan Elia bisa mereka temukan. Doa bisa mempertemukan kita dengan orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Yang kedua, next ya. Makna apa yang mau dikatakan Yesus dimuliakan di atas gunung? Di sini Allah ingin mempertegas kepada kita bahwa Allah mengesahkan keilahian dan pengutusan kepada Yesus. Suara yang dari sorga, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia, ayat 35 menegaskan bahwa Yesus adalah anak Allah yang terpilih untuk menebus manusia, memberikan keabsahan, legitimasi ilahi terhadap karya keselamatan. Jadi tidak ada orang lain di dunia ini yang dipilih oleh Allah selain Yesus, anak Allah. Perbandingannya dengan tokoh Musa dan Elia menunjukkan bahwa misi Yesus melanjutkan dan menggenapi karya Allah di masa keluaran. Jadi Allah membawa orang Israel keluar dari Mesir itu supaya mereka sampai kepada masa eskatologis, di mana mereka akan menemukan keselamatan di dalam Yesus. Jadi transfigurasi sebagai tubuh kemuliaan, perubahan bercahaya itu adalah bukti bahwa Allah hadir di tengah-tengah hidup mereka. Nah, kita juga akan mengalami hal yang sama ketika Allah hadir di tengah-tengah hidup kita. Pakaian Yesus di sini dikatakan kemilauan, menandakan tubuh kemuliaan yang diterima Yesus pasca nanti kebangkitan, memperlihatkan kemuliaan yang mendahului penderitaan Yesus di salib. Jadi ini menjadi persiapan bagi kita, Amanginang, untuk memasuki masa Paskah. Yesus dimuliakan di atas gunung, itu dalam hal praktisnya bagi murid-murid atau kita sekarang untuk menguatkan kita bahwa apa yang difirmankan Allah pasti terjadi dan tidak mungkin tidak terjadi. Nah, itu yang penting bagi kita sekarang. Kita bisa fokus bagaimana Allah dalam pernyataannya bahwa inilah anakku yang kukasihi, untuk meneguhkan iman kita, percaya kepada kuasa Yesus Kristus. Panggilan untuk menjadi saksi. Melalui nats ini Musa dan juga Elia itu hadir, tetapi meneguhkan Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Kalau kita lihat Petrus ketika masa pengadilan Yesus, dia menyangkal Yesus. Tapi yang berbeda dari Judas Iskariot, ketika Judas Iskariot menjual Yesus, dia menyesal, Judas Iskariot tidak bertobat. Petrus setelah menyangkal Yesus, dia bertobat. Jadi yang paling penting dari iman Petrus adalah dia bertobat. Nah, oleh karena itu, Amanginang, sebesar apapun dosa kita, yang paling penting di hadapan Tuhan, kita harus bertobat. Itu yang paling penting. Selanjutnya, panggilan kita menjadi saksi. Apa yang kita terima sepanjang hidup kita, hendaklah itu membuat kita boleh menjadi saksi Kristus. Memanggil kita untuk hidup bersama dengan Yesus, namun juga tidak hanya sekedar di gereja ini bersaksi. Mari kita keluar dari gereja ini membawa kesaksian kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah wujud dari kita memuliakan Allah di tengah-tengah hidup kita. Lagu dari Ina Eksaudi tadi, mulia, mulia namanya bagi Yesus, kemuliaan, pujian, sembah. Kenapa kita mengatakan mulia?
karena kita tahu bahwa Yesuslah segala-galanya bagi kita. Untuk remaja tadi mengatakan bahwa haleluya, ku memujimu Tuhan. Baiklah segala yang bernapas memuji nama Tuhan. Itulah memuji di atas gunung. Ada dalam teks lagu kalian itu. Memuji di atas gunung. Nah, Petrus, Yakobus, Yohanes berada di atas gunung. Di situ mereka memuliakan nama Tuhan. Ya. Baru dari Naposo tadi, I stand away of you, ya, memuji dan membesarkan namamu. Kau sungguh indah tiada taranya. Minggu yang lalu Next sorry yang nyanyikan itu ya. Tapi mereka gunakan pakai bahasa Inggris, jadi agak beda sedikit. Ya, memuji kebesaran Tuhan, Holy God, praise to thou, ya. And I stand, in a way of you, and I stand in a way of you. Jadi aku berdiri untuk memuji nama Tuhan, itu penting ya. Dari ama jauh badu partano batu aku. Itu artinya kita orang-orang yang mau untuk mendahulukan atau meninggikan nama Tuhan. Nah, bagi kita yang sudah mengambil komitmen itu, yakin dan percayalah bahwa kita akan dimampukan untuk menjalani tahun 2026 ini karena kita mendahulukan Tuhan, ya. 3 di sini, Yesus dimuliakan di atas gunung, bukan hanya dengan kata-kata. Mari kita muliakan Yesus di dalam hidup kita supaya nama Tuhan dimuliakan. Kesimpulan, peristiwa transfigurasi ini adalah transfigurasi di mana penampakan terjadi, di mana Nabi Musa, Nabi Elia berjumpa dengan Yesus, lalu daerah itu bercahaya. Kiranya siapa yang pernah mendaki gunung, kalau tiba-tiba kita berada di atas posisi mendaki gunung, terus tiba-tiba bercahaya semuanya, kira-kira kita semakin senang atau semakin takut? Bisa-bisa takut, karena kita pikir kita sudah dekat matahari, ya. Tapi ini beda, ya. Petrus, Yohanes, dan Yakobus sangat bahagia. Karena apa? Ternyata cahaya itu adalah cahaya kemuliaan Allah. Mereka bisa merasakan itu. Bahkan ada pernyataan dari Petrus, bagaimana kalau kita buat di sini kemah? Tempat untuk berdoa maksudnya. Dibuat kemah untuk Yesus, kemah untuk Musa, kemah untuk Elia. Tapi Yesus tidak mengkomentari. Karena apa? Itu respon dari Petrus. Tetapi pada kenyataannya tidak dilakukan. Kadang-kadang kita bisa respon, tapi tidak berbuat. Nah, pertanyaannya seberapa banyak kita merespon firman Tuhan pada minggu, pada pagi ini, tapi tidak ada perbuatan. Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan itu adalah apa? Mati atau sia-sia. Kalau tidak ada perbuatan, itu omong kosong, ya. Sama dengan gong yang berkumandang. Jadi ada drum, kalau dipukul dia bung gitu. Itu suaranya hanya sampai di situ aja, tidak ada pengaruhnya, tidak berdampak. Nah, untuk remaja Naposo, mari kita berdampak, ya. Sophie yang pimpin korot semalam di acara 20 tahun Naposo, yang dapat kuis, Sophie yang dapat, ya, bagi-bagi hadiahnya, ya. Luar biasa. Semua pertanyaan dilahap habis. Ya, jadi itu Amang Pendeta diikutkan, saya kasih 3 apa namanya itu hadiah. Dan terima kasih untuk Cengs kadonya, luar biasa ya. Terima kasih untuk Naposo, mereka sudah 20 tahun, kita baru 18. Lebih tua mereka dari kita, Amanginang. Karena begitu dari Celuruk Indah, mereka langsung statement, kami mulai dari sekarang gitu. Nah, berarti kemajuan dari Naposo ini semakin besar, ya. Banyak, kita syukuri itu. Saya tadi buka FB Renata, itu dari kumpulan kornya di Jogja, dapat juara 1 mereka, ikut pertandingan. Jadi banyak Naposo ini yang banyak keberhasilan. Mari kita support mereka, kita dukung. Kesimpulan di sini, murid-murid Yesus harus teguh imannya menjalani panggilan. Siapapun kita, baik remaja Naposo, Ina Ex-Saudi, Ama Immanuel, mari kita ambil kesempatan ini, kita harus semakin teguh menjalani pelayanan ini, semakin kuat, ya, supaya kita bisa dipakai Tuhan luar biasa. HKBP Resort Letare mendapatkan penghargaan dari HKBP, itu harus kita majukan terus. Jangan kita hanya tinggal setelah dapat penghargaan, ini ada, saya taruh di altar sebagai persembahan, ya. Ini bagian daripada ucapan syukur kita hari ini. Memang tidak ada makan-makan, ya. Jadi ini harus ucapan syukur ini, piagam penghargaan dari HKBP. Kita bersyukur.
Ya, sebagai pengikut Kristus memasuki menjalani tahun ini HKBP Resort Letare terpilih. Jadi kita syukur ya Manginang. Mari kita bangkit terus melayani Tuhan di HKBP dan semakin berkembang untuk kedepannya ya. Next. Nah ini acara Bona Tahun kemarin kita sebagai tuan rumah ya. Acara Bona Tahun Distrik 14 Resort kita sebagai tuan rumah. Amang Sintua kita hadir di situ sebagai Parhalo Resort, Amang Sintua Naban, Amang Sintua Semanulang, Amang Sintua Sirabutar. Demikian juga Sintua yang lain, Sintua Bursinaga, Sintua Bursihan, Sintua Bursagala, Sintua Bursiregar. Terima kasih untuk kehadiran kita mendukung acara Bona Tahun Distrik dan semua berjalan dengan baik dan sukses ya. Terima kasih untuk pelayanan ini para pelayan-pelayan Tuhan yang hadir di sana, kita juga hadir sebagai pelayan Tuhan. Kita lihat para Sintua kita aktif di sana. Terima kasih. Next lagi. Ini berita kita doakan Inang Pendeta Evangelis sekarang sedang berada di HKBP Sigotom, Tuka, Sibulga. Ya, gereja di sana masih banjir. Ini posisi lokasi yang itu. Jadi waktu ditelepon kemarin Inang Pendeta berangkat ke sana, Guru Huria bilang, Amang Inang, sekarang lagi banjir. Tapi bukan berarti kita berhenti untuk berangkat melayani. Jadi kita kumpulkan 50 anak-anak di sana untuk trauma healing supaya mereka kuat ya. Demikian juga para keluarga, ibu dan para halado. Kiranya pelayanan ini semakin membawa kemajuan untuk gereja kita. Bukan hanya kita melayani, tetapi kemajuan kita tidak bertambah. Jadi harapan kami melalui pelayanan ini semakin maju kita Manginang, bukan hanya untuk gereja HKBP Resort Letare saja, kita juga harus berperan untuk memajukan HKBP. Nah disinilah penghargaan dari HKBP untuk pelayanan kita semakin kita dukung, kita majukan. Amin, mari kita berdoa.